Akhirnya kita tiba di Gebla, dan untuk merasakan, bukan merasakan, dia yang merasakan karena saya belum berani gitu ya, harus training dulu. Nah, 1x1 atau 1x1, bukan 4x4. Kita akan tes satu-satu, kecepatannya kayak gimana, tanjakannya gimana, masuk ke tanah atau kerikil gimana. Ini tipenya apa? Ini veteran Sherman. Veteran Sherman. Betul. Ini speknya kayak gimana? Jadi speknya itu untuk motornya itu 2500 watt. Terus untuk si baterainya itu 3200 watt hour. Oke. Di mana dia dapat melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Ya, sebenarnya sampai 90 pun bisa, tapi berbahaya. Range-nya 205 km sekali ngecas. Sekali ngecas 205 km. Aduh, sebetulnya banyak kan, selain Sherman ada apa lagi? Ada banyak banget. Jadi kalau Sherman ini kan adalah di Wheel Dimension ya? Yang ada di Wheel Dimension apa lagi? Sherman ini tuh tipe dari sebuah company yang namanya itu Liper Kim. Nah, ada juga company yang namanya itu adalah InMotion. Nah, InMotion kita menyediakan juga. Ada yang InMotion V11. Itu yang memiliki air suspension. Ini nggak ada. Ini nggak ada justru. Iya, betul. Jadi kalau ada jalan-jalan yang rusak atau off-roading, InMotion V11 asik banget. Jauh asik lebih ya? enak. Buat off-road malah lebih enak itu. Bahkan untuk di kota pun kalau ada misalnya jalan yang jelek atau polisi tidur, itu masih jauh lebih asik daripada ini. Oh gitu. Nah, itu di kita pun ada juga. Ada juga dari InMotion sama, tapi yang untuk beginner yaitu InMotion V5F. Itu buat beginnernya ya. Yang kecil bentuknya. Nah, lalu ada juga dari Kingsong nama perusahaannya. Kingsong. Nah, kita menjual yang Kingsong S18, S18. Di mana suspensionnya itu so far yang paling terbaik di dunia. Kingsong S18 yang berarti InMotion kalah sama si Kingsong. Kalah, betul. Tapi memang Kingsong ini diperuntukkan buat off-roading bagusnya. Sedangkan kalau yang InMotion V11 untuk general use. Dipakai untuk apapun masuk gitu. Masuklah Avanza-nya lah gitu ya. Avanza kalau Kingsong itu benar-benar kayak Land Cruiser atau Pajero-nya gitu. Oke. Kalau ini buat kebut-kebutan, buat yang long range, ini paling jago. Oke, ini berarti Accord lah. Ya kan, soalnya yang itu yang LCGC-nya ada tadi yang kecil itu apa? V berapa itu? InMotion berapa yang tadi dibawa? V5F. Nah, itu LCGC-nya itu. Betul. Nah, saya udah nggak sabar lagi nih. Pengen lihat sehebat apakah Sherman. Mari kita cek. Oke. Yuk. Langsung ngebut aja dia. Sebelum kita berangkat ke medan aslinya dan untuk ngetes, saya kan nggak percaya tuh ada di konten sebelumnya. Saya pengen belajar dulu. Nah, ini gimana nih? Caranya gimana ini? Oke. Jadi caranya yang paling pertama itu kita harus belajar berdiri pakai satu kaki. Nah, maksudnya gimana gitu ya? Strap gitu. Mirip-mirip. Tapi ini strapnya strap keren. Ini nggak apa-apa kan kalau jatuh ya? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Memang dirancang buat belajar-belajar. Oke. Nah, harus bisa gini. Kenapa ini penting? Karena sebelum kita jalan nanti itu pasti harus satu kaki dulu. Gini nih. Nah, jadi harus belajar gini dulu. Nah, gini doang butuh skill, butuh belajar. Coba dong. Oke. Nah, saya mau ngasih tahu caranya Mas Ican untuk melakukan hal yang sama kayak saya ini. Oke. Dimana tujuannya Mas Ican harus bisa ngelok si wheelnya ini supaya kalau Mas Ican gimana-gimana pun nggak akan jatuh. Oke. Nah, caranya adalah sebenarnya itu ada dua key-nya. Pertama, kaki kanan si telapak ini harus neken ke bawah. Jatuhnya kan si wheelnya kan bakal gini kan? Ya, betul nggak sih? Iya, betul. Nah, tapi betisnya Mas Ican harus nahan ke arah sini, ke arah yang berlawanan. Oh, ngerti. Kebayang ya? Kebayang. Jadi kelok akhirnya. Ya. Ini narik sini supaya wheelnya gini, ini nahan. Jadi kelok. Ya, biasanya orang yang baru dia ada space di sini. Jadinya gitu. Oke. Silakan dicoba, Mas. Nah, ini nggak akan ngeloyor ke sana kan? Iya kan. Ngeloyor pun nggak apa-apa lah. Oke. Ya. Nah kan, butuh skill kan. Jadi ini neken, betisnya tuh yang nahan ini, truk gitu loh. Oke. Dah. Tahan. Kok tegang ya? Oke. Kebayang nggak butuh skillnya? Kebayang nggak sih? Kebayang. Nah, sekarang gini Mas, saya mau ngasih PR yang kedua. Gini sekarang. Jadi setelah gini Mas Ican belajar untuk ini nih. Set, seperempat lingkaran. Set. Seperempat lingkaran. Set. Oke. Ini kan seperempat ya? Ya. Gitu. Oke. Oke. Ya. Kalau ngeloknya belum benar, waktu gini pasti bakal goyang-goyang.
Silakan. Coba. Oke. Kok tegang ya? Ini, Ya. kan? Lock. Nah, seperempat lingkaran. Nah, betul. Nah, ini butuh latihan terus ini. Nggak bisa cuma sekali langsung bisa. Berapa jam biasanya latihan kayak gini? Supaya nggak bosan, better kita campur-campur gitu loh. Jadi ada gininya, nanti ada latihan di tembok yang saya mau ajarin juga nanti gitu loh. Jadi campur-campur aja supaya nggak bosan. Ini condongnya ke sini justru ya? Betul. Karena kan mau belok gitu kan. Oh, oke. Kebayang. Terus, next. Berikutnya, kalau udah bisa satu lingkaran seperti ini, nah sekarang kita belajar maju dan mundur. Oke. Tapi kan dua kakinya kan masih belum bisa seimbang. Ya. Caranya butuh bantuan. Bantuannya apa? Tembok. Nah, itu tuh. Di situ. Oke. Yuk. Sini kameramen. Enak banget ya. Oke. Nah, saya mau nunjukin dulu bahwa yang harus dilakukan adalah berlatih maju mundur supaya kaki kita mengerti dulu, oh gini ya feel-nya ya, oh caranya gini ya. Jadi supaya kita dapat feel-nya, maju mundur pakai ius itu gimana sih? Oh gini ya. Awal-awal pasti kayak mikir, ini tuh gimana sih? Lama-kelamaan, oh ngerti lah gini doang gitu loh. Nah tujuannya tuh buat itu. Jadi kita pegang, gitu kan. Ini kelok kayak tadi sama kelok gini. Oke, sambil pegang. Nah, tujuan akhirnya harus bisa gini nih. Seret. Untuk bisa membayangkan, oh gini ya electric unicycle tuh cara maju dan mundurnya. Sensitifnya segimana ya, terus gitu ya. Kaki kita tuh harus ngapain sebenarnya sih untuk ngegas gitu loh. Yang kayak gitu-gitu. Tuh kan. Wujud. Nah, kebetulan hujan. Kan banyak orang yang sanksi juga, itu kalau hujan gimana? Cobain langsung. Wah, hujan gede. Gede bro. Nih, ini hujan-hujanan dia. Wih. Kita mau coba yang namanya di kerikil-kerikilan gitu ya. Tadi kan nggak hujan, kondisinya sekarang hujan dan berlumpur. Nah, resikonya apa nih kalau pakai ini? Oke, jadi sebenarnya memang ini tuh udah dirancang untuk bisa di segala terrain. Nah, tapi selalu ada resiko kan apapun. Nah, kayak pribadi ada beberapa hal yang saya nggak mau taking risk. Nah, salah satunya adalah karena di ban ini tuh di senternya itu yang membuat muter itu kan ada si bearingsnya ya, dia yang membantu untuk perputaran. Nah, dimana ketika kita di tempat yang berlumpur seperti ini, air campur tanah, nanti si tanahnya tuh bisa masuk ke dalam bearings. Dengan medianya tuh adalah si air. Oke. Nah, dimana ketika nanti sudah mengering, airnya udah nggak ada, tanahnya tinggal di dalam. Nah, itu bisa beresiko untuk membuat nanti si bearings itu malah jadi tidak enak. Gitu loh. Yang lama kelamaan kalau gitu terus, kita pasti harus mengganti si bearingsnya nanti. Memang bearings bisa dicari dimanapun, cuman maksudnya ya kalau nggak harus mengganti, kenapa harus mengganti kan? Gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya lebih baik kalau di yang tanah campur air gini menggunakan ini, saya lebih baik tidak, meskipun ini sebenarnya dirancang untuk yang seperti ini juga. Di salju pun sebenarnya bisa, cuman saya pribadi saya tidak memilih untuk nggak mau taking risk gitu ya. Tapi kalau misalnya ada track yang jelek sekalipun tetap dihajar bisa. Ya? It's okay. Kerikil gitu fine. Bahkan batu-batu pun gitu loh. Ya. Sedikit lah, cobain lah. Nakal banget gue. Di sini aja. Coba lihat. Sini aja. Nanti kalau masuk lumpur berabe juga. Iya juga ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Dah. Siap. Lulus. Saat yang menentukan, kita sudah berada di daerah Dago dan kita akan tes yang namanya apa ini? Sherman. Nah, di kondisi sangat menanjak, nanti bisa dilihat footage-nya nanti di dashcam itu ada. Senanjak apakah, yang saya kira ini sekitar 30 derajatan. Kira-kira ya. Berani? Berani dong. Hedon dong. Gue berani naik aja susah. Ayo kita tes. Ini masih kondisi menurun ya, tuh bisa ngerem. Ini kemiringannya sekitar 15 derajat lah. Loh, ini kan menentukannya. Nah, ini udah mulai nurun 20 derajat. Bisa ngerem nggak dia? Bisa dong. Santai aja. Ini nanjak banget, lihat ada di footage-nya nanti. Mantap.
Motor, awas motor. Berhasil. Nah, ini sekalian tes, tadi nggak sempat langsung di jalan yang buruk gitu ya. Oke, dia berhasil dan cukup enak-enak aja. Tes jalan jelek. Aduh, ini jalannya parah. Ini kamera shakingnya kerasa banget. Terus, nah ini jalannya jelek nih. Ini mobil ngerem mendadak ya, jadi dia juga bisa ngerem mendadak. Uji coba berhasil. Berhasil, hore. Nah, tapi kalau bukan yang gua yang nyetirnya sih nggak puas juga. Next ya, ajarin ya. Asik. Boleh. Nah, udah terbuktikan. Keren juga nih Sherman. Nah, kalau pengen ngepoin lagi tipe-tipe yang lainnya bisa langsung ke Wheel Dimension. @wheeldimension di Instagramnya dan juga ke websitenya wheeldimension.com. wheeldimension.com. Nah, ini namanya Om Petra. Jadi bisa langsung berhubungan juga sama om-om ganteng ini. Kalau kita kan apaan itu ya, remahan daging gitu. Masih jomblo lagi. Oh, jomblo lagi ya? Jomblo? Masih jomblo? Enggak dong. Oh, enggak. Belum menikah tapi tidak jomblo dong. Widih, bangga banget kayak. Bangga dong. Ya, udah segitu aja. Mudah-mudahan kalau misalnya lebih ramai lagi kita akan bahas yang namanya tipe-tipe yang lainnya selain dari Sherman karena masih banyak tipe yang lainnya gitu. Oke, saya Ican dan juga Petra, Aspros Auto sign out. Wheel Dimension juga sign out.